Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas makalah kita dari kelompok 4 tentang hukum waris. Di sini kita langsung ke materi pertama ya, yang dibacakan oleh Dinda Novita. Dipersilakan ya. Latar belakang warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang yang berhak menerima harta peninggalan disebut ahli waris. Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu, seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan waris? Apa saja syarat dan rukun waris? Sebutkan golongan ahli waris. Sebutkan hak-hak yang bersangkutan dengan harta waris. Jelaskan mengenai bagian-bagian ahli waris. Apa sajakah sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris? Hal-hal apa saja yang menghalangi waris? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan wasiat? Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui dan memaparkan hukum waris menurut pandangan agama Islam. Kedua, untuk menambah wawasan pembaca mengenai hukum waris menurut pandangan agama Islam. Pengertian hukum waris, menurut para fuqaha atau ulama, mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialih dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima di tiap-tiap ahli waris dan cara-cara membaginya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris berkaitan dengan kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Pengertian hukum waris adat. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta, warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris. Terdapat 3 unsur dalam hukum adat, yaitu yang pertama, unsur proses adalah proses pewarisan. Yang kedua, unsur benda-benda yang diwariskan, atau benda berwujud, atau benda tidak berwujud. Ketiga, unsur generasi adalah generasi penerus warisan atau orang yang menerima. Menurut Projodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dari pengertian tersebut memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, erflater, seorang peninggal warisan. Yang kedua, erfgenaan, seorang atau beberapa orang ahli waris. Yang ketiga, nalatenskap, harta warisan.
Hukum waris dalam hukum adat, menurut hukum ada 7 golongan keutamaan ahli waris, yaitu yang pertama, saudara orang tua dan keturunannya. Yang kedua, orang tua dari orang tua. Yang ketiga, saudara orang tua dan keturunannya. Keempat, empat orang tua dari orang tua. Kelima, saudara dan keturunannya. 6, orang tua. 7, keturunan. Di Indonesia juga mengenal sikap kekeluargaan. Contohnya yang pertama, di Minangkabau, para ahli waris hanya akan mewarisi dari ibunya, sedangkan harta bapaknya kembali ke keluarga. Yang kedua, di Lombok, mempergunakan kekeluargaan ke bapak ibuan atau parental. Ketiga, ada yang menentukan perempuan mewarisi barang atau benda yang bergerak, sedangkan laki-laki barang atau benda yang tidak bergerak. Keempat, untuk laki-laki menggunakan selembang dan perempuan menggunakan sepersonan. Yang kelima, cara membagikan warisan dengan soloh atau perdamaian. Landasan hukum kewarisan. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, Hukum Waris Adat. Keempat, Hukum Waris Islam. Kelima, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam. Sifat hukum waris adat. Pertama, harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau penundaan waktu yang lama atau sebagian dibagi. Kedua, memberikan kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketiga, dikenal sistem atau penggantian waris. Keempat, pembagiannya merupakan tindakan bersama. Kelima, anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki, maka dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan. Keenam, harta peninggalan wajib diperhatikan sifat atau macam dan kedudukan hukum daripada masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Syarat dan rukun waris dalam hukum Islam. Menurut pandangan Islam, pertama, pewaris benar-benar meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan meninggal. Kedua, ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal. Ketiga, benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Menurut KHI, menyatakan harta peninggalan atau bagian harta peninggalan yang sesudah dipotong dengan kewajiban pewaris, harta tersebut harus dibagikan sebagai harta warisan, maka rukun waris terdiri. Pertama, pewaris atau muwarid. Kedua, ahli waris atau waris. Ketiga, harta warisan atau maurutus atau tirkah. Ya, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Hanifah. Dipersilakan. Ya. Suaraku jelas kah? Jelas. Syarat waris dalam KUHP. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. 2. Ahli waris. Syarat-syarat untuk dapat menerima warisan yaitu meliputi 1. Pewaris telah meninggal dunia. 2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada saat pewaris meninggal dunia. 3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Keempat, Pasal 2 ayat 2 KUHP menentukan bayi dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris. Jenis ahli waris dalam KUHP. 1. Ahli waris menurut wasiat atau testamentary effect dalam pasal 874 KUHP. Setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat terdiri atas 1. Ahli waris yang mendapat suatu stelling atau penunjukan satu atau beberapa ahli waris untuk 2. Mendapat seluruh untuk sebagian harta peninggalan. 3.
Legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang lainnya, menunjuk seseorang untuk mendapat beberapa hak atas satu atau beberapa macam harta warisan. 2. Ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato. Ahli waris terdiri atas 1. Golongan 1 terdiri anak-anak, suami atau duda, istri atau janda, si pewaris. Golongan 2 terdiri dari bapak, ibu, saudara-saudara si pewaris. Golongan 3 terdiri dari keluarga, saudara, bapak atau ibu lurus ke atas, atau kakek, nenek, baik garis atau pancer bapak atau ibu. Golongan 4 terdiri dari anak keluarga dari pancer samping, seperti paman, bibi. Terhalang atau ketidakpatutan menjadi ahli waris. Pendapat dari para ulama yaitu 1. Ulama Malikiyah. Pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ialah 1. Pembunuhan dengan sengaja, 2. Pembunuhan sengaja, 3. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja. Yang kedua, ulama Hambaliyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena hilaf, pembunuhan dianggap hilaf, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan orang tidak cakap bertindak. Yang ketiga, pembunuhan yang tidak jadi penghalang ahli waris. Yang pertama, jika pembunuh itu orang gila atau anak yang di bawah umur. 2. Lelaki yang menyergap istrinya sehingga menyebabkan kematian, padahal tidak bermaksud membunuh, tetapi dorongan emosi tidak sengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, yaitu pembunuhan yang dapat dibenarkan oleh agama. Yang keempat, jumhur ulama sepakat terhadap pembunuhan yang hak sepertinya yang bertugas sebagai algojo melaksanakan keputusan hakim. Berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris. Artinya seorang muslim tidaklah mewaris yang bukan muslim. Begitu pula sebaliknya, seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Orang yang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari pewarisnya yang muslim, karena orang murtad itu tidak beragama, sedangkan orang non-muslim itu beragama. Dalam hadis bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewaris. Menurut mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diperoleh si murtad ketika masih beragama Islam menjadi harta warisan bagi ahli warisnya yang muslim, karena saat riddah adalah saat kematian bagi murtad laki-laki, sehingga ia dikenakan atau berlaku sanksi hukuman mati. Puasa murtad bagi perempuan, ia hanya dikenakan hukum penjara oleh karena saat kematiannya adalah mati hakiki. Oleh karena itu, hartanya baik yang ia peroleh ketika masih muslimah ataupun sesudah murtad menjadi harta warisan bagi ahli warisnya yang muslim. Macam-macam ahli waris dan hak-haknya menurut KUHP Perdata. 1. Golongan 1 merupakan ahli waris dalam garis lurus bahwa dari pewaris yaitu anak, janda atau duda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak waris dengan menyampingkan ahli waris golongan kedua. Golongan 2 merupakan ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu bapak, ibu, saudara-saudara si pewaris. Pasal 858 KUHP, jika yang masih hidup hanya seorang bapak atau seorang ibu, maka bagiannya adalah 1/2 kalau ada satu saudara, 1/3 kalau ada dua saudara, 1/4 kalau ada lebih dari dua saudara. Pasal 856 KUHP, jika bapak dan ibu telah meninggal, maka seluruh warisan menjadi bagian saudara dengan pembagian sama. Golongan 3. Golongan 3 merupakan keluarga saudara si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek, baik pancer, bapak atau ibu dari si pewaris. Apabila si pewaris tidak mempunyai keturunan, saudara, orang tua, maka harta tersebut dibagi 2 dahulu, kemudian dibagi 1/2 untuk keluarga kakek dan nenek juga tidak ada. Sedangkan ada ayah atau ibu dari kakek atau nenek itu, maka kakek dan nenek buyut inilah yang menjadi ahli waris. Golongan 4 merupakan pasal 853 dan pasal 58 ayat 2 KUHP. Warisan jatuh pada seorang ahli waris yang terdapat pada tiap garis. Kalau ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan ini dibagi-bagi berdasarkan bagian yang sama.
KUHP menentukan golongan 1, 2, 3, dan 4. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan. Pasal 852 KUHP Perdata menentukan anak sah mewarisi secara bersama-sama. Jadi, apabila ada 3 anak masing-masing mewarisi sepertiga bagian, pasal 841 sampai dengan pasal 848, pasal pasal 852, pasal 854 sampai dengan pasal 857 KUHP Perdata menentukan penggantian tempat atau pledge fulfilling. Ialah jika seorang anak meninggal duluan dari orang tuanya atau si pewaris, maka keturunannya yang sah menggantikan tempatnya. Anak dapat digolongkan anak sah dan anak luar perkawinan. Pasal 185 KHI memuat ketentuan ahli waris, yaitu 1. Yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris dapat digunakan dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang menjadi ahli waris. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ya, terima kasih atas penjelasan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Pratiwi. Dipersilakan. Andi, mic-nya tolong di-on kan? Komplikasi hukum Islam. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang menjadi ahli waris. 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Quran Surah An-Nisa ayat 33 diuraikan sebagai berikut. 1. Dan bagi setiap orang kami, Allah telah menjadikan mewali ahli waris pengganti dari untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu. 2. Dan bagi setiap orang kami, Allah telah menjadikan mewali dari untuk mewarisi harta peninggalan akrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu. 3. Dan bagi setiap orang kami, Allah telah menjadikan mewali dari untuk mewarisi harta peninggalan tolan seperjanjiannya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu. 4. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka. Anak luar perkawinan. Anak luar perkawinan yaitu anak yang telah dilahirkan sebelum kedua suami istri itu menikah, atau anak yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri dengan orang lain sebelum mereka menikah. Anak luar perkawinan terdiri dari 1 anak yang disahkan, yaitu anak yang dibuatkan atau dibentuk di luar perkawinan yang kemudian akan menjadi sah atau dengan pengakuan oleh kedua orang tuanya sebelum pernikahan atau dengan pengakuan dalam akta perkawinannya sendiri. 2. Anak yang diakui, yaitu dengan pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, sehingga timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibu atau kedua-duanya. Pasal 693 BW hak waris anak yang diakui. 1. Sepertiga bagian seperti ia sebagian anak sah. 2. Seperdua dari harta waris jika mewaris bersama dengan golongan kedua. 3. 3/4 dari harta waris jika mewaris bersama dengan sanak saudara atau bersama dengan ahli waris golongan ketiga dan keempat. 4. Mendapat seluruh harta waris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah. Hukum waris dalam hukum Islam. Golongan ahli waris dalam hukum Islam dibagi 2, yaitu golongan ashabah dan zaul faraida. Golongan ashabah. Ashabah adalah pembagian harta warisan dilakukan ketika harta peninggalan itu dibersihkan atau dikurangi dari biaya pemakaman, pembayaran utang biasa maupun utang agama, wasiat, dan telah diberikan zaul faraid. Ashabah adalah orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Perempuan juga bisa dalam keadaan tertentu tetapi ditemani saudara laki-laki. Ashabah dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Ashabah binafsihi, yaitu ashabah yang boleh menghabiskan dengan sendirinya karena ada hubungan darah langsung dengan pewaris. 2. Ashabah bil ghairi, yaitu anak perempuan
uang didampingi saudara laki-lakinya. 3. Ashaba mal gairi, yaitu ahli waris karena hubungan turunan darah garis laki-laki. Golongan zaul faraid. Zaul faraid adalah ahli waris yang boleh menerima hanya sebagian harta peninggalan yang sudah dibersihkan atau dikurangi untuk biaya pemakaman, pembayaran utang biasa atau utang agama. Wasiat yang termasuk golongan zaul faraid adalah 1. Anak perempuan dan yang dipersamakan dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Jika anak perempuan hanya sendirian tanpa memiliki saudara, bagiannya 1/2 harta peninggalan. Jika 2 anak perempuan tanpa didampingi saudara, bagiannya 2/3 harta peninggalan. Jika seorang anak perempuan didampingi cucu perempuan pewaris, bagiannya 2/3 harta peninggalan. Yang 2/3 bagian ini dibagi menjadi 1/2 untuk anak perempuan dan 2/3 untuk cucu perempuan pewaris. Jika hanya cucu perempuan, jika 1 cucu perempuan bagiannya 1/2 harta peninggalan. Jika 2 atau lebih cucu perempuannya, bagiannya 2/3 bagian bersama-sama. Jika hanya cucu perempuan dan berdampingan dengan cucu laki-laki, maka bagian berbanding 1/2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Jika pewaris meninggalkan 2 orang atau lebih anak perempuan atau anak laki-laki, maka cucu perempuan tidak akan mendapat warisan. Jika ada cucu perempuan dan cucu laki-laki, serta bibi dan cucu, maka cucu akan mendapat bagian sisa setelah diambil 2/3 bagian oleh bibi. Jadi hanya 1/3 yang harus dibagi 2 berbanding, atau 2 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. 2. Janda atau duda. Janda mendapat 1/4 harta suaminya kalau tidak mempunyai keturunan. Janda mendapat 1/8 harta suaminya kalau mempunyai keturunan. Pewaris memiliki 2 atau lebih orang janda dan tidak memiliki keturunan, maka bagian sama rata janda-janda yaitu 1/8 harta suaminya. Pewaris memiliki 2 keturunan atau lebih orang janda dan memiliki keturunan, maka bagian sama rata antara janda-janda yaitu 1/8 harta suaminya. Duda mendapat 1/2 harta istrinya atau harta bawaan maupun gonogi. Pewaris. Kakek dan nenek dapat menjadi pewaris apabila ayah dan ibu si pewaris meninggal duluan dari pewaris. Ayah mendapat 1/6 bila si pewaris meninggalkan keturunan. Jika tidak meninggalkan keturunan, maka ayah menjadi ahli waris golongan asabah. Ibu termasuk nenek mendapat 1/6 bila si pewaris meninggalkan turunan dan mempunyai saudara 2 atau lebih. Bila pewaris mempunyai keturunan, ibu akan mendapatkan 1/3. 4. Saudara-saudara pewaris. Menurut Quran Surah An-Nisa ayat 12, jika seorang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seibu atau seorang saudara perempuan, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sudah dibayar utangnya dengan tidak mendapat mudarat kepada ahli waris. Menurut Quran Surah An-Nisa ayat 176, mereka meminta fatwa kepadamu atau tentang kalala. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalala, yaitu jika seorang mati dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan.
Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu ada 2 orang, maka bagian keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, terima kasih buat Andi Pratiwi atas pembahasannya. Pembahasan selanjutnya dibacakan oleh Nur Rahmatia. Dipersilakan. Hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris berdasarkan KUHP. Pertama, hak menerima secara penuh yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. 2. Menerima dengan reserve atau hak untuk menukar. 3. Menolak warisan. 2. Kewajiban memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang. Melaksanakan wasiat jika ada. Pasal 175 menentukan kewajiban ahli waris. Mengurus, menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik utang maupun piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Ahli waris yang memberi warisan secara beneficiar mempunyai kewajiban yaitu: pertama, melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 bulan setelah ia menyatakan kehendak kepada penitera. 2. Pengurus harta peninggalan. Membereskan urusan waris dengan negara. Memberikan jaminan kepada kreditor. Memberikan pertanggungjawaban kepada penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legat. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal dalam surat kabar resmi. Hak dan kewajiban pewaris berdasarkan KUHP Perdata. Hak pewaris sebelum meninggal dunia menyatakan kehendak dalam wasiat yang isinya berupa ersteling atau wasiat pengangkatan ahli waris pasal 954 BW. Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris. Pasal 970 BW. Legaat atau hibah wasiat. Pasal 957 BW. Kewajiban. Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitime forti, bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat. Ya, terima kasih buat Nur Rahmatia atas pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan penutup dari bagian hukum waris yang akan dibacakan oleh Muhammad Iksanuddin. Dipersilahkan. Melalui pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta warisan ditinjau dari beberapa sistem hukum kewarisan umum dan beberapa konsep ahli waris penganut menurut Al-Quran dan hadis, komplikasi hukum Islam, KUH Perdata, dan Hazrin juga mengenai tinjauan masalah terhadap kedudukan ahli waris pengganti tersebut. Maka selanjutnya dapat penyusun kemudian beberapa kesimpulan akhir sebagai jawaban dan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini yaitu konsep ahli waris pengganti menurut komplikasi hukum Islam berlandaskan kepada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33. Hal tersebut merupakan gagasan pembaharuan hukum dari Profesor Hazrin untuk menentukan kedudukan hak waris cucu. Adapun kesimpulan dari analisis sumber hukum yang digunakan KHI maka dapat dirumuskan sebagai berikut.
A. Konsep ahli waris pengganti menurut KHI dapat terjadi apabila orang yang menghubungkan kepada pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. B. Menurut komplikasi hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris. C. Menurut komplikasi hukum Islam, jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi maksimal sama dari bagian yang seharusnya diganti. Menurut komplikasi hukum Islam, kedudukan cucu baik keturunan tujuan maslahat maupun dari segi kemaslahatan yang ingin dicapai setelah diberlakukannya konsep maslahat tersebut. Keterkaitan metode maslahat musalah yang digunakan Imam Malik dengan kedudukan ahli waris pengganti yaitu kedudukan ahli waris pengganti bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan maslahah al-syariah. Bahkan sebaliknya, kedudukan tersebut menimbulkan kemaslahatan untuk cucu. B. Kemaslahatan ahli waris pengganti tersebut bukanlah dugaan semata, akan tetapi hasil dari sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. C. Penggunaan dalil maslahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti tersebut. Maka akan timbul kemaslahatan seperti terjadinya sengketa, bahkan konflik antara keturunan pewaris. Adanya ketidakadilan dalam pembagian harta waris kedudukan cucu sebagai anak yatim selalu membutuhkan perhatian baik akan harta bagi kelangsungan hidupnya. Saran kita tutup dari pembahasan dalam ini, selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai satu, komplikasi hukum Islam bagi hukum positif hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi kesalahan yang ada. Semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan Islam. Hal ini tentunya bersama terutama bagi keluarga pewaris serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Kedudukan ahli waris pengganti yang menjadi problem di masyarakat dalam penyelesaian sebaiknya dilakukan dulu dari dasar hukum. Kedudukan ahli waris pengganti dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan secara eksplisit kedudukan ahli waris pengganti, maka harus merujuk kepada teori maupun konsep empiris. Pengganti demikian yang dapat penulis sampaikan jika ada hal yang dianggap kurang kiranya dapat dilengkapi sebagai mestinya. Terima kasih atas pembahasannya, Muhammad Iksamuddin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan makalah hukum waris yang dimana tugas ini diampu oleh Ibu Rahmatullah Ayasmiati SPD MHUM, di mana kita para penyusun juga menyadari bahwa makalah kita mungkin jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.